Emma menatapinya sambil menyipitkan matanya seolah tidak percaya dengan ucapan Juliet. Tapi Emma tidak berkata apa-apa. Emma kembali memakan makanan di depannya. "Kau tidak setuju?" tanya Juliet. "Aku bukan tidak setuju, hanya saja menurutku ini aneh." "Aku melihat ada sesuatu yang janggal," ucap Emma. "Apa maksudmu?" tanya Juliet bingung. "Menurutku Nick terlalu mabuk kepayang kepadamu. Dan tidak mungkin dia memutuskanmu seperti lelaki brengsek seperti itu," jawab Emma. Alis Juliet terangkat. "Oh, jadi kau sekarang berpihak kepada Nick?" tanya Juliet. "Tidak, maksudku mungkin Nick memiliki alasan," jawab Emma. Juliet mencoba menebak-nebak segala alasannya, tetapi tidak ada yang terpikir olehnya. Tapi Nick sudah jelas-jelas tidak ingin mengatakan alasannya. Tenggorokan Juliet berkedut. "Aku tidak peduli lagi dengan alasannya, hubungan dia denganku sudah berakhir." "Emma," seru Juliet. "Kalau begitu pasangan homecoming partimu siapa?" "Kau masih memiliki taruhan dengan Paulina. Jika kau tidak ingin menjadi pelayan Paulina, kau harus menjadi ratu di homecoming party nanti. Dan jika kau menginginkan itu kau harus berpasangan dengan Nick," jawab Emma. Astaga, Juliet melupakan semua itu. "Aku akan menemukan lelaki lain. Aku yakin ada banyak lelaki mengantri ingin menjadi pasanganku," seru Juliet dengan percaya diri. "Tetapi tidak ada yang memiliki reputasi seperti Nick. Saat ini Nick adalah the most wanted man di sekolah kita," seru Emma sambil menaikkan kacamatanya. "Oh, tidak ada. Aku hanya perlu membuat pasanganku menjadi the most wanted juga," jawab Juliet. "Sekarang pertanyaanku, kau ingin berpasangan dengan siapa?" "Sepertinya semua lelaki populer sudah memiliki pasangan untuk homecoming party nanti," ucap Emma. "Entahlah, tetapi aku akan mendapatkannya. Ngomong-ngomong, kau sendiri pasangan homecoming partinya siapa?" tanya Juliet. Emma sekarang memutuskan kontak mata mereka lalu menatap makanan di depannya. "Sepertinya aku akan pergi tanpa pasangan," jawab Emma. Juliet kaget, dia menatap Emma tidak percaya. "Apa maksudmu? Bukankah Aaron sudah mengajakmu jadi pasangan homecoming party?" tanya Juliet. "Aku sudah menolaknya dan aku sudah lagi tidak menginginkannya," jawab Emma. Lalu dengan cepat Emma mengganti topik pembicaraan. Emma terlihat ingin menghindari pembicaraan tentang Aaron. "Apa kau ingin tahu list lelaki-lelaki tampan yang single untuk menjadi pasangan homecoming partimu?" tanya Emma tiba-tiba. Alis Juliet terangkat tertarik. "Aku tidak tahu kau sampai memiliki listnya, Emma," goda Juliet. Wajah Emma memerah. "Aku hanya kebetulan tahu beberapa," seru Emma. "Saat ini aku lebih tertarik kepada hal lain," ucap Juliet. Benar, ia tidak terlalu semangat untuk mencari pengganti Nick. "Apa itu?" Juliet ingin memiliki kegiatan sepulang sekolah. Agar dia bisa menyibukkan dirinya sehingga tidak memiliki waktu untuk memikirkan Nick. Ini langkah pertamanya untuk melupakan Nick. "Kenapa tiba-tiba?" tanya Emma penasaran. "Aku baru sadar selama ini tidak terlalu aktif di sekolah. Sedangkan aku sudah pindah cukup lama ke sini," jawab Juliet. "Kau tertarik pada apa?" tanya Emma. "Di sekolah ini ada klub apa aja?" tanya Juliet balik. "Ada cheerleader, teater, band, paduan suara," jawab Emma sambil mencoba mengingat-ingat ada klub apa saja. Lalu Emma menyebutkan list klub yang terdengar membosankan seperti klub matematika dan sejarah. Juliet mengerutkan dahinya ketika menyadari Emma tidak menyebutkan klub-klub olahraga. "Kalau klub olahraga, ada apa saja?" tanya Juliet. Emma terlihat kaget Juliet bertanya seperti itu. Juliet terkekeh. "Kenapa kau kaget?" tanya Juliet. "Aku kira kau tertarik masuk klub yang biasanya perempuan akan tertarik. Seperti cheerleader, paduan suara atau teater," jawab Emma. Memang sesungguhnya Juliet juga dari dulu selalu masuk klub cheerleader, jujur Juliet sedikit bosan. Ditambah kebetulan ketua cheerleadernya adalah Jessica.
membuat Juliet semakin tidak ingin masuk cheerleader. Aku bosan dengan cheerleader, jawab Juliet jujur. Oke, dia tidak sepenuhnya jujur. Dia tidak ingin satu klub dengan Jessica yang tadi. Astaga! Juliet jadi merasa seperti pengecut. Tapi karena misinya adalah melupakan Nick, Juliet tidak bisa masuk cheerleader dan setiap melihat Jessica, dia akan teringat Nick. Atau parahnya mungkin di masa depan mereka akan berpacaran. Dadanya sesak memikirkannya, Juliet langsung menyadarkan dirinya. Aku tidak peduli, itu bukan urusanku. Batin Juliet. Setelah itu Emma menyebutnya semua klub olahraga yang ada. Entah kenapa Juliet tertarik klub lari. Juliet sejujurnya menikmati semua olahraga, seperti sepak bola, basket dan lain-lainnya. Tetapi ibunya tidak pernah suka kalau Juliet mengikuti itu. Kata ibunya semua itu terlalu tomboy. Akhirnya ketika Juliet memasuki sekolah menengah pertama, Juliet yang sejak dulu selalu masuk klub olahraga bola atau basket menjadi masuk klub cheerleader. Dan saat ini, olahraga yang mungkin masih bisa diterima ibunya adalah klub lari. Oh, atau berenang, tetapi Juliet lebih tertarik klub lari. Apa kau masuk klub, Emma? Tanya Juliet. Mengingat Juliet tidak pernah tahu Emma masuk klub apa. Tidak, aku tidak tertarik. Aku lebih suka langsung pulang ke rumah daripada harus menghabiskan beberapa jam lagi di sekolah. Jawab Emma jujur. Juliet terkekeh. Apa kau tahu siapa ketua klub lari? Tanya Juliet. Semua orang tahu siapa ketua klub lari, ketuanya cukup populer, seru Emma. Oh, siapa nama ketuanya? Tyler Patterson. Tyler Patterson, lelaki penyendiri yang Juliet temui di perpustakaan itu. Well, itu menarik. Sepertinya hari ini ada kegiatan klub, kalau kau datang ke football field, sekitar jam 3 sore. Kau pasti akan langsung menemukan anak-anak klub lari di pinggir sana, jawab Emma. Juliet menyipitkan matanya. Kan sudah kubilang walaupun begini aku mungkin berguna, bisa memberikanmu informasi, jawab Emma. Juliet menyelidiki wajah Emma lalu tersenyum lebar. Oke, terima kasih informasinya, seru Juliet. Karena setelah ini Juliet ada kelas lagi sampai jam 3, Juliet dan Emma akhirnya berpisah. Setelah selesai kelas tepat jam 3, Juliet segera berjalan menuju football field sekolahnya. Sesampai di sana ternyata sudah cukup ramai. Juliet memperhatikan sekitarnya, rumput hijau terdampar menutupi football field. Dengan running track berwarna merah mengelilingi football field itu. Di pinggirnya terdapat kursi tingkat berwarna putih untuk penonton. Juliet melihat orang-orang yang sudah ada di situ. Banyak orang yang duduk di kursi putih bertingkat itu sambil mengobrol. Ada lelaki-lelaki bertubuh atletis yang sepertinya adalah pemain-pemain football sedang pemanasan. Lalu tatapan Juliet berpindah ke beberapa kelompok orang yang juga sedang pemanasan di pinggir lapangan. Juliet memperhatikan pakaian mereka, mereka semua berpakaian kaos dan training. Tetapi entah kenapa Juliet yakin kalau kelompok itu adalah klub lari. Juliet segera berjalan mendekati mereka. Juliet melihat ada salah satu lelaki tampan yang tidak asing memandu pemanasan mereka. Itu Tyler Patterson. Setelah selesai pemanasan, Tyler seperti berbicara sesuatu kepada anggota klubnya. Lalu setelah itu mereka bubar dan para anggota itu sudah bersiap akan jogging sepertinya. Dan ini kesempatan Juliet. Juliet berjalan mendekati Tyler yang kebetulan sekarang sudah sendirian. Tyler sepertinya melihat pergerakan Juliet dari sudut matanya. Tyler menoleh dan menatap Juliet bingung. Apa ada yang bisa kubantu? Tanya Tyler duluan. Lelaki itu awalnya tersenyum ramah, tapi seperti berjaga jarak ketika menyadari kalau itu Juliet. Apa ini adalah klub lari? Tanya Juliet to the point. Tyler menyipitkan matanya sejenak, lalu menyelidiki Juliet dari atas sampai bawah. Juliet tahu apa yang lelaki ini sedang pikirkan.
Tyler meragukan Juliet. Walaupun Juliet tidak sepenuhnya menyalahkan Tyler. Karena melihat penampilan Juliet yang cukup seperti Bratz doll. Benar, jawab Tyler setelah selesai menyelidiki Juliet. Aku ingin bergabung, seru Juliet. Apa kau serius mau masuk klub lari atau kau hanya menggodaku? Tanya Tyler. Juliet menatap Tyler datar. Oh astaga, lelaki ini terlalu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Apa? Tidak, aku sangat serius, jawab Juliet. Tyler seperti menyelidiki wajah Juliet terlebih dahulu, lalu akhirnya mengatakan, jarang-jarang ada wanita cantik dan populer mau masuk ke klub lari. Bukankah biasanya wanita sepertimu akan masuk klub cheerleader? Tanya Tyler. Aku lebih tertarik klub lari. Apa yang membuatmu tertarik? Tanya Tyler. Aku ingin menyibukkan diriku agar bisa melupakan Nick. Batin Juliet. Tapi tidak mungkin Juliet akan menjawab seperti itu. Karena aku menyukainya, jawab Juliet tidak sepenuhnya berbohong. Tyler menyelidiki wajah Juliet. Baiklah, kau boleh gabung dan kau boleh pergi jika kau sudah bosan. Aku tidak akan memaksamu dalam apapun, jawab Tyler santai. Juliet tidak percaya dengan sikap Tyler. Biasanya ketua galak, tetapi Tyler kelihatannya cukup santai. Terima kasih, kau sangat baik, ucap Juliet bersungguh-sungguh. Sedikit berbeda dengan Tyler yang Juliet temui di perpustakaan kemarin. Aku minta nomor teleponmu untuk memasukkanmu ke dalam grup chat, seru Tyler. Kalau saja Tyler bukan ketua klub lari, Juliet pasti sudah kira kalau Tyler mencoba mendekatinya. Sebentar aku ambil ponselku, ucap Tyler. Setelah itu ia menuju tasnya yang terletak tidak jauh dari mereka berdiri. Lalu tiba-tiba Juliet mendengar teriakan pelan sekumpulan perempuan yang tadi duduk di kursi tingkat. Karena kebetulan posisi Juliet tidak jauh dari mereka. Itu Nick. Sudah lama aku tidak melihatnya latihan football, jerit pelan perempuan. Juliet menahan napasnya ketika mendengar hal itu. Juliet memberanikan diri mencari sosok Nick di lapangan itu. Dan benar, di sana Nick sudah bergabung dengan kelompok pemain football. Nick sekarang memakai kaos dan celana pendek selutut. Rambutnya sedikit berantakan seperti biasanya. Dan tatapannya liar. Napas Juliet tercekat, astaga Nick sangat tampan. Tapi, tunggu. Kenapa Juliet tidak pernah tahu kalau Nick masuk klub football? Aku harus mengumumkan ini ke grup. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya di lapangan ini, ucap salah satu perempuan tadi. Kira-kira kenapa dia hari ini main? Entahlah, aku tidak peduli alasannya. Melihat Nick banjir dengan keringat sudah membuatku senang. Juliet memutarkan bola matanya, oh perempuan ini benar-benar haus. Juliet masih menatapi Nick antara bingung, penasaran dan shock. Mungkin Nick bisa merasakan tatapannya karena setelah itu Nick menoleh dan tatapan mereka bertemu. Tepat saat itu Juliet merasakan waktu berhenti sejenak. Walaupun jauh, Juliet dapat melihat Nick juga kaget melihat kehadiran Juliet di tempat itu. Juliet, nomor teleponmu? Tanya Tyler. Membuat Juliet kembali ke dunia nyata. Juliet dengan cepat kembali menatap Tyler. Oh ya, sini aku ketik saja, ucap Juliet. Tyler memberikan ponselnya. Lalu Juliet menyimpan nomor teleponnya ke dalam ponsel Tyler. Juliet mengembalikan ponsel Tyler. Entah kenapa Juliet dapat merasakan tatapan Nick. Juliet bisa melihat dari sudut mata kanannya kalau tubuh Nick masih menghadap ke Juliet. Seolah Nick memang sedang mengawasi Juliet dari seberang sana. Juliet sudah menahan sekuat tenaga untuk tidak menatap Nick. Tapi sepertinya Juliet masih terlalu lemah, akhirnya Juliet melirik Nick dari sudut matanya. Di seberang sana, Nick masih menatapinya dan terlihat marah. Apa ini bayangan Juliet saja? Pertemuan klub lari 3 hari dalam seminggu, atau kalau kau ingin lari di luar waktu pertemuan juga bisa, jelas Tyler. Membuat perhatian Juliet kembali ke Tyler. Juliet mengangguk mengerti.
Tapi sebuah pemikiran terlintas. Tunggu, kalau Nick adalah pemain football, artinya kemungkinan Juliet akan bertemu Nick setiap Juliet melaksanakan kegiatan klub larinya. Mengingat running track ini mengelilingi football field itu. Astaga, padahal Juliet kesini ingin melupakan Nick. Malah akan menjadi lebih sering bertemu Nick. Tapi kata perempuan-perempuan itu, Nick sudah lama tidak bermain football. Jadi ada kemungkinan juga Nick akan jarang main, mungkin hari ini Nick ingin berolahraga. Juliet, panggil Tyler. Membuat Juliet terbangun dari lamunannya. Tyler sedang menatapinya penasaran. Maaf, aku teralihkan. Apa kau berkata 3 hari dalam seminggu? Hari apa aja? Tanya Juliet. Hari Senin, Rabu dan Jumat, jawab Tyler. Juliet menganggukkan kepalanya. Lalu seketika ia ingin bertanya suatu hal kepada Tyler. Juliet sebenarnya ingin bertanya, hari apa saja pemain football latihan? Tapi Tyler pasti akan bertanya kembali. Apa setiap pertemuan tempat ini akan selalu seramai ini? Tanya Juliet. Biasanya hari Jumat tidak terlalu ramai, karena pemain football tidak ada. Mereka biasanya latihan setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Tetapi karena sepertinya ada pertandingan, mereka akan latihan setiap hari. Jadi mungkin selama beberapa minggu tempat ini akan seramai ini, jelas Tyler panjang lebar. Juliet meringis mendengarnya. Pertandingan? Semoga Nick tidak mengikutinya. Kau terlihat gelisah, seru Tyler jujur. Apa Juliet begitu mudah dibaca? Hanya ada beberapa hal yang membuatku teralihkan, jawab Juliet. Tyler terlihat tidak mempercayainya. Jadi aku mulai kapan? Tanya Juliet mencoba mengalihkan perhatian. Kalau kau bawa baju olahraga, sebenarnya kau boleh saja mulai hari ini. Tapi jika kau mau mulai di pertemuan selanjutnya juga tidak apa-apa, jawab Tyler. Juliet sejujurnya selalu memiliki baju olahraga di lokernya. Tapi Juliet rasanya tidak ingin mulai hari ini karena ada Nick di situ. Juliet belum menoleh lagi ke arah Nick. Juliet tidak tahu apa Nick masih menatapnya atau tidak. Tapi jika Juliet ingin melupakan Nick, salah satu hal yang Juliet harus lakukan adalah bersikap tidak peduli jika Nick ada di sini atau tidak. Juliet mencoba berpikir sejenak. Aku ingin mulai hari ini saja, ucap Juliet akhirnya. Benar, dia tidak mungkin akan menghindari Nick selamanya. Kalau begitu ganti bajulah dulu, nanti aku akan memperkenalkanmu kepada anggota lain, seru Tyler. Juliet mengangguk, lalu ia segera pergi dari tempat itu. Juliet langsung berjalan menuju lokernya. Setelah ia sudah mengambil baju olahraganya, ia mengganti bajunya di kamar mandi. Lalu segera kembali lagi ke football field. Dalam perjalanannya, ia melihat Nick bersandar di tembok seolah menunggu sesuatu. Juliet menyipitkan matanya. Apa yang dia lakukan di sini? Tapi Juliet tetap berjalan. Karena ia memang harus melewati Nick jika ingin kembali ke football field. Sampai akhirnya Nick menoleh ke arahnya ketika melihat pergerakan di sudut matanya. Juliet hanya melirik sekilas, dengan kepala terangkat dan Juliet tetap berjalan untuk melewati Nick yang sedang bersandar di tembok. Tepat ketika Juliet melewati Nick, tiba-tiba Nick bersuara. Apa yang kau lakukan di football field? Tanya Nick. Juliet melambatkan langkahnya, lalu menoleh ke arah Nick. Apa Nick berbicara dengannya? Tetapi memang hanya mereka berdua yang ada di lorong ini. Itu bukan urusanmu, jawab Juliet dingin. Juliet sedikit kaget mendengar suaranya sendiri yang begitu dingin. Nick menjauhkan dirinya dari tembok, sehingga ia tidak bersandar kepada tembok lagi. Lalu menegakkan badannya. Nick menjulang cukup tinggi di depannya. Kau tidak boleh di sini, ucap Nick serius. Juliet menatap Nick tidak percaya. Apa Nick baru saja melarang Juliet untuk berada di football field? Juliet tertawa sinis.
Kau ingin membuatku tertawa? Memang siapa kau berani melarang kemana aku pergi? Tanya Juliet dingin. Juliet mengangkat dagunya sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Dengan gaya seolah Juliet akan menantang Nick. Nick tetap menatapnya. Tatapan Nick tenang dan serius. Nick terlihat begitu berbeda, tetapi tetap drop dead gorgeous. Oh Tuhan, sangat tidak adil membuat lelaki setampan ini menjadi lelaki brengsek. Aku adalah Nicholas Richard, ucap Nick sombong. Seolah itu adalah sesuatu yang hebat dan dia berhak bangga. Lalu, aku adalah Julieta Walton, jawab Juliet sambil menatap Nick tidak ingin kalah. Juliet dapat melihat sudut bibir bagian kanan Nick terangkat sedikit. Dan Nick memberikan senyuman ala bad boy-nya. Dan menatap lurus Juliet. Juliet tidak heran jika Nick memang mendapatkan gelar The Most Wanted Man. Semua perempuan akan dengan mudahnya meleleh di tempat jika Nick menatapinya seperti ini. Aku adalah Nicholas Richard dan aku tidak biasa mendapatkan orang yang tidak menurutiku, jelas Nick. Yap, sayangnya sangat brengsek. Juliet heran kenapa Juliet mencintai bajingan ini. Dan aku adalah Julieta Walton, aku tidak biasa mematuhi siapapun itu. Tubuhku adalah milikku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun memerintahku dengan seenaknya, ucap Juliet tajam. Aku tidak memerintahmu, ucap Nick. Tapi kau melarangku, dan kau tidak berhak melarangku, seru Juliet. Nick hanya terdiam dan menatap Juliet. Chat got your tongue? Tanya Juliet. Tidak, aku hanya memikirkan bagaimana cara membuatmu mendengarkan aku, jawab Nick. Lalu tatapan Nick tiba-tiba turun ke tubuh Juliet. Sepertinya Nick baru menyadari kalau Juliet sudah memakai baju olahraga. Kenapa kau memakai baju olahraga? Tanya Nick. Juliet bingung, ada apa dengan Nick sebenarnya? Kemarin Nick sangat ingin mengutuskan Juliet dan sekarang Nick menahan dirinya di sini. Aku bergabung klub lari, jawab Juliet jujur. Mata Nick menyipit. Kau tidak boleh bergabung klub lari, ucap Nick. Sudah ku bilang kau tidak berhak melarangku. Jika kau tidak suka aku berada di football field, kau hanya perlu menganggap aku tidak ada di situ. Ucap Juliet udah mulai kesal. Saat ini mata Nick menjadi tambah serius, lalu Nick melangkah mendekati Juliet. Juliet tergoda untuk mundur. Tapi harga dirinya terlalu tinggi untuk terlihat terpojok. Akhirnya Juliet tetap berdiri di tempatnya dengan matanya terkunci dengan mata Nick. Kalaupun aku ingin, tubuhku tidak bisa pura-pura menganggapmu tidak ada di sana. Tubuhku sangat peka terhadap kehadiranmu, and this drives me crazy, ucap Nick. Nick mengatakan kalimat itu dengan frustasi. Seolah Nick juga tidak ingin seperti itu. Setelah mendengar itu Juliet sangat ingin marah. Bisa-bisanya Nick bersikap seenaknya seperti ini. Meminta putus secara tiba-tiba, mengatur-atur hidup Juliet lalu tiba-tiba mengatakan hal seolah Nick tidak rela melepaskan Juliet. Juliet tertawa sinis. Lalu menatap Nick dengan tatapan tajam. You know what, itu bukan urusanku, itu adalah masalahmu, ucap Juliet tajam. Wajah Nick sangat tegang, Nick tidak mengucapkan apa-apa. Lalu dari kejauhan Juliet dapat melihat Tyler melambaikan tangannya seolah memanggil Juliet. Juliet sudah bersiap pergi tapi Juliet tersentak kaget ketika merasakan tangan besar Nick tiba-tiba menahan tangannya. Tapi kau yang membuatku seperti ini, ucap Nick serius. Oh Juliet sudah cukup dengan semua ini, Juliet tak akan membiarkan Nick melakukan semua ini dengan sesukanya. Listen Jack, perasaanku bukanlah seperti bola yang biasa kau mainkan. Dan hati-hati, kau bisa terluka sebelum memainkannya, karena aku adalah bola berduri, ucap Juliet tajam. Topeng ekspresi keras Nick seolah-olah jatuh dalam beberapa detik. Juliet bisa melihat dari mata Nick terlihat kesakitan, tetapi rahangnya tetap menegang. Kenapa Nick memberikan ekspresi itu? Tapi kenapa Juliet harus peduli? Harusnya Juliet yang tersakiti.
Juliet mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Nick. Nick melepaskannya. Kita lebih baik kita jangan berbicara terlebih dahulu. Kita perlu waktu untuk mendinginkan semua ini, ucap Juliet sambil menatap Nick dari sudut matanya. Nick tidak menjawab apapun. Lalu akhirnya Juliet berjalan meninggalkan Nick dengan langkah mantap. Juliet dapat merasakan tatapan Nick di punggungnya. Tapi Juliet meninggalkan Nick tanpa menoleh lagi. Sesampai di football field, Tyler memperkenalkan Juliet kepada anggota klub lari. Tidak terlalu banyak anggotanya, hanya terdiri dari 6 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, sekarang menjadi 3 perempuan dengan bergabungnya Juliet ke klub ini. Kata Tyler hari ini santai saja. Setelah itu anggota lainnya kembali jogging. Juliet mau mulai pemanasan terlebih dahulu. Lalu Juliet menyadari Tyler tidak jogging bersama anggota lain. "Kenapa kau tidak jogging?" tanya Juliet bingung. "Aku akan jogging bersamamu, apa kau keberatan?" tanya Tyler. Juliet mengangkat alisnya, jangan bilang Tyler tertarik pada Juliet. Kenapa Tyler terasa sedikit berbeda dari yang Juliet temui di perpustakaan? Tidak juga, jawab Juliet. Tyler sepertinya teman jogging yang menyenangkan. Setelah Juliet selesai pemanasan, Juliet dan Tyler mulai jogging. Tempo jogging mereka santai. Ah, ini menyegarkan. Sudah lama Juliet tidak melakukan jogging di luar. Tyler jogging di sebelahnya, Juliet melirik Tyler dari sudut matanya. Tyler sesungguhnya bisa dikatakan sangat tampan. Kenapa Tyler jarang ke kantin? Waktu itu Tyler berkata selalu di perpustakaan, apa Tyler ada pemalu? Bukankah Tyler cukup populer? Sampai Gina yang sekolahnya berbeda saja tahu Tyler. Tyler sepertinya sadar kalau Juliet meliriknya, karena setelah itu Tyler menoleh, alisnya terangkat tertarik. Ada apa? Tanya Tyler. Tidak apa-apa, jawab Juliet. Lalu ia kembali fokus jogging. Ketika tatapannya sudah fokus ke depan, ia melihat Nick baru saja kembali ke football field. Wajah Nick terlihat sangat tegang. Tatapan Nick seperti sangat marah. Tapi tatapan itu seperti lebih ditujukan kepada Tyler. Juliet mengerutkan dahinya. Jangan bilang Nick cemburu. Well, it's none of my business. Batin Juliet. Juliet dengan cepat membuang wajahnya dan fokus jogging. Dia dan Tyler melewati Nick yang masih berdiri di dekat running track sambil mengawasi mereka. Ketika Juliet melewati Nick, Juliet tidak melirik Nick sama sekali. Tapi jantung bodoh Juliet berdebar-debar hanya karena melewati Nick. Juliet harus melatih jantungnya agar lebih tenang jika bertemu dengan Nick. Juliet tidak bisa selamanya seperti ini. Setelah Juliet dan Tyler sudah mengelilingi running track sebanyak 5 kali, mereka akhirnya istirahat. Juliet sudah mulai merasa lelah, tetapi di saat bersamaan dia merasa puas. Juliet dan Tyler duduk. Juliet mengatur napasnya sambil menatap ke football field. Sekarang di kursi bertingkat sudah lebih banyak penonton. Dan kebanyakan perempuan. Walaupun tidak semuanya, ada beberapa pasangan yang kelihatannya sedang berpacaran. Di football field, para pemain sedang latihan. Juliet dapat melihat Nick saat ini sedang fokus dengan latihannya. Walaupun cukup jauh tapi Juliet dapat melihat wajah Nick berkilau dengan keringatnya. Nick terlihat so damn hot right now. Tiba-tiba ada air mineral menghalangi pemandangan indah itu. Ternyata Tyler menyodorkan air mineral kepada Juliet. Juliet tersenyum berterima kasih lalu menerimanya. Terima kasih, ucap Juliet. Tyler duduk di sebelah Juliet, lalu meminum air mineralnya. Apa lari adalah hobimu? Tanya Tyler tiba-tiba. Juliet sekarang menoleh ke arah Tyler. Aku menyukai semua olahraga, jawab Juliet jujur. Benarkah? Lalu kenapa memilih klub lari? Tanya Tyler tertarik. Kau sepertinya sangat penasaran kenapa aku masuk klub ini. Sudah kubilang,
Tidak biasanya wanita sepertimu akan tertarik hal ini, ucap Tyler. Kau berkata seolah-olah di klub ini tidak ada perempuan lain selain aku. Ucap Juliet sambil terkekeh. Juliet meminum air mineralnya. Regina dan Amy memang atlet lari. Mereka masuk ke sekolah ini dengan prestasi mereka dalam lari, jawab Tyler. Dan kau? Apa kau atlet lari juga? Tanya Juliet. Kebetulan aku juga, jawab Tyler. Lalu tiba-tiba Juliet mendengar suara tidak asing. Juliet, apa yang kau lakukan di sini? Suara Jack terdengar kaget. Juliet menoleh dan mendapati Jack berdiri beberapa meter dari tempat Juliet duduk. Jack memakai kaos dan celana pendek, seperti akan berolahraga. Olahraga, kau sendiri? Tanya Juliet. Aku akan latihan football, jawab Jack. Juliet kembali menatap para pemain football yang sibuk latihan. Kau sepertinya datang telat, seru Juliet. Ada beberapa hal yang harus aku urusi. Kalau saja tidak ada pertandingan mendatang, aku tidak akan memaksa diriku datang latihan. Ucap Jack. Kalimat Jack menarik perhatian Juliet. Apa semuanya harus mengikuti pertandingan? Tanya Juliet. Padahal maksud Juliet bertanya, apa Nick juga ikut pertandingan? Tapi dengan cara tidak langsung. Tentu saja tidak, hanya beberapa pemain yang dipilih oleh pelatih yang dapat mengikuti pertandingan. Jawab Jack santai. Pertanyaan Juliet mengenai Nick belum terjawab, Juliet tidak mengatakan apa-apa. Tatapan Jack sekarang berpindah ke Tyler yang duduk sebelah Juliet. Tyler, sapa Jack. Tyler hanya menjawabnya dengan anggukan. Tatapan Jack sekarang kembali ke Juliet. Aku sedih kau dan Emma tidak makan di meja kami tadi, ucap Jack. Juliet menatap Jack sejenak. Apa Jack tidak tahu kalau Juliet dan Nick sudah berpisah? Atau Jack pura-pura tidak tahu? Juliet tersenyum manis palsu. Meja kalian tadi penuh, ucap Juliet. Jack menyelidiki wajah Juliet sejenak sebelum tersenyum ramah. Lain kali aku akan menyisakan kursi untuk kau dan Emma, ucap Jack. Rahang Juliet menegang. Tidak. Juliet tidak ingin makan siang satu meja dengan mantan kekasihnya. Oh, itu akan sangat awkward. Tidak apa-apa, ngomong-ngomong aku sudah harus ke sana, ucap Jack. Tatapan Juliet sekarang kembali ke football field. Juliet menahan napasnya ketika tatapannya bertemu Nick. Wajah Nick masih terlihat begitu marah. Dengan cepat Juliet membuang wajahnya lalu menatap Jack lagi. Aku yakin pelatihmu akan menendang bokongmu kalau sadar kau bermalas-malasan di sini, ucap Juliet. Bukan hanya pelatihku, Nick juga, dia yang membuatku juga mengikuti pertandingan ini. Padahal aku sedang malas, jawab Jack jujur. Juliet menarik napasnya tajam ketika mendengar hal itu. Sudah terkonfirmasi, kalau Nick juga mengikuti pertandingan ini. Artinya Juliet akan selalu bertemu Nick setiap Juliet melakukan kegiatan klub larinya. Astaga, kenapa semuanya menjadi seperti ini? Kalau begitu sampai jumpa nanti, Juliet, Tyler, seru Jack. Lalu pergi meninggalkan Juliet dan Tyler untuk menuju football field. Juliet terdiam sambil menatap air mineral di tangannya. Apa dia perlu pindah klub agar tidak bertemu Nick terus? Tapi hal itu akan membuat Juliet terlihat seperti pengecut. Dan Juliet tidak suka untuk membiarkan Nick memenangkan ini. Ngomong-ngomong, kau kelas berapa? Tanya Tyler. Ini adalah tahun terakhirku, jawab Juliet. Aku juga, ucap Tyler. Tapi sepertinya kita tidak memiliki kelas yang sama, ucap Juliet. Kau berkata seolah ingin sekelas denganku, goda Tyler. Well, sepertinya Juliet salah tentang Tyler adalah pemalu. Jelas-jelas Tyler baru saja menggodanya. Sikap Tyler sedikit berbeda dari yang Juliet temui di perpustakaan. Kau sedikit berbeda dari Tyler yang kutemui di perpustakaan, seru Juliet jujur. Tyler mengangkat alisnya. Berbeda bagaimana? Tanya Tyler.
Di perpustakaan kau sedikit grumpy, jawab Juliet. Maaf, karena saat itu kau adalah kekasih Nick. Juliet berkedip sejenak, lalu bertanya, apa hubungan sikap grumpimu dengan Nick? Dan, apakah gosip tentang dia dan Nick putus sudah tersebar? Kenapa Juliet belum dengar? Tidak ada hubungannya, jawab Tyler. Sepertinya Tyler tidak ingin membahas hal itu karena dia langsung berkata, bagaimana kalau jogging lagi? Jogging bisa menyegarkan pikiran, seru Tyler. Sejujurnya Juliet belum bisa membaca pikiran Tyler. Tyler terlalu sopan untuk dikategorikan sebagai lelaki yang mencoba mendekati Juliet. Tapi Juliet yakin maksud Tyler saat ini baik. Tyler mencoba membantu Juliet melupakan masalah-masalahnya. Dan hal yang Juliet bisa pastikan adalah, Tyler adalah lelaki baik. Tyler lebih cocok menjadi kakak lelakinya dibanding menjadi kekasihnya. Juliet ikut berdiri dari kursinya. Lalu tersenyum kepada Tyler. Sepertinya itu yang kubutuhkan saat ini, ucap Juliet. Sebelum berlari, Juliet melirik sekilas Nick. Saat ini Nick sedang sit up. Tepat ketika ia posisi tegak ketika sit-up, mata mereka bertemu lagi. Juliet menatap Nick datar sebelum kembali membuang wajahnya. Juliet tidak boleh melirik Nick terus. Juliet harus mencoba melupakan bahwa Nick ada di situ. Juliet menarik napasnya dalam-dalam. Lalu ia kembali jogging bersama Tyler. Sedangkan anggota klub lari lain sedang istirahat karena mereka jogging lebih lama daripada Juliet dan Tyler tadi. Ketika Juliet jogging, ia mau tidak mau menyadari ketika para pemain football istirahat dengan duduk di rumput-rumput hijau. Juliet dapat merasakan banyak pasang mata mengawasinya dan entah kenapa Juliet yakin salah satunya adalah pasang mata Nick. Juliet mencoba bersikap seolah-olah tidak peduli, ia fokus jogging. Sampai akhirnya ketika ia sudah selesai 2 keliling, ia sampai di tempat anggota klub lari beristirahat. Dan tiba-tiba terdengar ramai di tempat para pemain football yang saat ini sudah selesai istirahat. Seperti suara orang-orang yang kaget. Juliet mengatur napasnya sambil menatap penasaran ke arah pemain football. Apa yang terjadi? Tanya Juliet penasaran kepada anggota klub lari yang juga terlihat kaget apa yang terjadi. Tapi sebelum mereka dapat menjelaskan, tiba-tiba entah bagaimana, Juliet melihat Nick didorong sehingga Nick terjatuh di rumput. Seorang lelaki menindih Nick lalu menonjok wajah Nick. Juliet terkesiap melihat semua itu. Lalu tiba-tiba pelatih football menghampiri keributan itu dan memisahkan lelaki berambut pirang dengan Nick. Juliet dapat Nick sudah duduk di rumput lalu meludahkan darah, sambil menatap lelaki berambut pirang itu tajam. Juliet meringis melihat bibir Nick sepertinya robek karena tonjokan. Apa yang terjadi di sini? Beberapa menit sebelumnya, setelah latihan penyiksaan selama 1 jam, akhirnya para pemain football diberikan waktu istirahat 15 menit. Nick mengatur napasnya, saat ini Nick sangat membutuhkan latihan seperti ini. Agar setidaknya selama latihan ini ia memiliki waktu untuk tidak memikirkan Juliet. Karena biasanya di saat seperti ini otaknya kosong karena terlalu lelah. Tapi saat ini sepertinya latihan keras ini tidak mampu untuk membuatnya berhenti memikirkan Juliet. Ditambah wanita itu saat ini berada tidak jauh dari tempatnya. Nick duduk di rumput, ia tidak bisa menahan dirinya untuk memandang Juliet yang sedang jogging dengan lelaki brengsek itu, Tyler. Sebelumnya Nick tidak memiliki masalah dengan Tyler. Tapi saat ini Nick sangat ingin menarik kerah Tyler dan berkata jangan dekat-dekat Juliet. Tapi Nick tahu, dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Saat ini Juliet terlihat cantik seperti biasanya. Dengan legging hitam yang melekat dengan sempurna ke kaki panjangnya. Dan jaket yang hanya diresleting setengah sehingga memperlihatkan sport bra-nya. Ditambah rambut Juliet yang dikuncir tinggi. Sepertinya Merwetlock ingin membunuh kita, ucap Jack kesal sambil meminum air mineralnya. Nick tidak melepaskan matanya dari sosok Juliet yang sedang jogging dengan wajah sangat fokus. Padahal tadi aku sudah belikan minuman kesukaannya, tetapi dia masih menyiksa kita hari ini, ucap Jack.
Nick akhirnya mampu melepaskan matanya dari Juliet lalu melirik Jack. "Aku yang meminta agar hari ini latihannya lebih keras," ucap Nick. Lalu meminum air mineralnya. Ucapannya itu membuat Jack menoleh sepenuhnya ke arah Nick. "Ada apa denganmu? Jika kau ingin bunuh diri tidak perlu mengajak seluruh tim football," ucap Jack kesal. "Aku hanya berpikir kita butuh latihan yang lebih karena sebentar lagi pertandingan," seru Nick. Dia berbohong, sesungguhnya Nick saat ini hanya membutuhkan peralihan. "Kau kira aku bodoh? Pasti ini semua karena Juliet," ucap Jack. Rahang Nick menegang, dia kembali meminum air mineralnya hingga habis. "Tidak," jawab Nick singkat. Lalu mengusap mulutnya dengan punggung tangannya. Jack hanya memutar bola matanya, lalu ia meluruskan kakinya. Tiba-tiba ada yang memanggil Nick. "Nick." Suara lelaki yang Nick tidak suka, Drake. Nick mengangkat kepalanya untuk menatap Drake yang berdiri menjulang di atasnya. "Aku tidak menyangka kau akan kembali bermain," ucap Drake dengan senyum sombong dan menatap Nick tajam. Nick sadar, Drake selalu iri dengan Nick karena Nick adalah murid kesayangan pelatih mereka. Nick bisa melakukan seperti pergi dan datang semaunya, dan tetap menjadi murid favorit Mer Whitlock. Karena bisa dibilang Nick yang paling berbakat. Bahkan Mer Whitlock tadinya menunjuk Nick untuk menjadi ketua football. Tapi karena Nick hanya melakukan semua itu untuk menghabiskan waktu, jadi dia menolaknya. Sehingga Mer Whitlock beralih ke Drake. Selama ini Drake merasa menjadi cadangan jika Nick tidak ada. Dan itu yang sepertinya membuat Drake membenci Nick. Nick memberikan senyum miring yang meremehkan. "Hanya karena Mer Whitlock memohon kepadaku untuk mengikuti pertandingan ini," ucap Nick jujur. Sejak beberapa minggu yang lalu Mer Whitlock meminta Nick ikut pertandingan. Tapi Nick menolak karena jika ia mengikuti pertandingan, waktu yang ia habiskan dengan Juliet akan berkurang. Drake hanya menatap tajam Nick, lalu hanya tersenyum malas tapi tidak sampai matanya. Drake tidak mengatakan apa-apa lagi, lalu ia duduk di rumput tidak jauh dari Nick. Ketika Nick sedang menikmati kesunyian, tiba-tiba Drake berkata lagi. "Ngomong-ngomong aku lihat pacar cantikmu sedang jogging dengan lelaki lain, apa kau sudah putus dengannya?" tanya Drake. Pertanyaan itu membuat Nick melirik Drake tajam dari sudut matanya. "Aku yakin itu bukan urusanmu," ucap Nick dingin. "Tentu saja itu urusanku, jika kau sudah selesai memakainya aku ingin mencobanya juga," ucap Drake santai. Rahang Nick menegang, Nick berdiri berjalan ke arah tempat Drake duduk. Drake bersiul sambil menatapi Juliet dengan tatapan yang menjijikan. "Dia sangat cantik, apa aku boleh mengambilnya jika kau sudah selesai dengannya?" tanya Drake. Lalu sebelum Drake dapat mengucapkan apapun lagi, Nick menarik kera Drake sehingga Drake bangun. "She's mine, and will always be mine." "Kau sentuh dia, kau mati di tanganku, Drake," ucap Nick tajam. "Ternyata kau adalah mantan kekasih yang protektif, ya?" "Jangan begitulah, Nick. Banyak lelaki yang mengantri untuk berpacaran dengannya, mungkin aku yang selanjutnya," jawab Drake sambil tersenyum puas. Nick tersenyum sinis, dia mendekat ke Drake. "Lebih baik kau duduk manis saja, jika tidak ingin ayahmu tahu apa yang kau lakukan minggu lalu," ucap Nick pelan sehingga hanya mereka berdua yang dengar. Drake membulatkan matanya, ia menatap Nick tajam dan bertanya, "Apa maksudmu?" "Jangan pura-pura tidak tahu, seminggu yang lalu kau merugikan perusahaan keluargamu. Tapi sepertinya ayahmu belum menyadarinya. Kira-kira apa yang terjadi jika ayahmu tahu, ya?" seru Nick sambil tersenyum miring. "Dari mana kau?" "Dari mana aku tahu tidak penting, aku bisa saja langsung beritahu ayahmu sekarang jika aku mau." Drake menatap Nick dengan tatapan sangat marah, tanpa menjawab. Drake langsung mendorong Nick ke rumput lalu menonjok Nick dengan cukup keras. Setelah itu Nick merasa pipinya sangat perih dan begitu pula bibirnya sepertinya robek. "Brengsek, seharusnya aku bunuh saja dia tadi," batin Nick.
Merwetlock dengan cepat memisahkan mereka. Dia menahan Drake yang sepertinya belum puas menonjoki Nick. Nick duduk di rumput lalu meludah darah. Nick menatap Drake tajam. "Jangan kau mencampuri urusanku, Richard. Semua orang takut denganmu, tapi aku tidak takut padamu," ucap Drake tajam. Sepertinya Drake sudah dikuasai oleh amarah. Dia tidak bisa berpikir jernih lagi dengan siapa dia mencari masalah. Semua orang di sekitar mereka menatap Drake ngeri, seolah baru saja menonton kalau Drake menggali kuburannya sendiri. Tapi Nick masih tetap tenang, dia tersenyum miring dengan menyeramkan.